Niki kula enten pantun nggih panjenengan sedaya. Jenengan jauh bicara nggih. Jika haus segera minum. Daripada nanti badanmu demam. Saat kuucapkan assalamualaikum, mohon dijawab waalaikumsalam nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadratul muhtaram wal muhtaramin, para alim ulama, para sepuh bini sepuh, para ustad dan ustadzah, para kiai dan ibu nyai, wabil khusus dumateng beliau wa murabbi ruhina al mukarram al mahrum Romo Kiai Muhammad Kamarudin saha ibu nyai Emi Suprati selaku pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darussalam ingkang kula lanjenengan harap akan fatwa nasihatipun. Ingkang kula hormati Gus Hairul Anam, Gus Amin Ma'ruf, Gus Faidul Manan selaku pengajar sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darussalam. Lan keluarganipun Bapak Kiai ingkang kula boten saged atur akan setunggal-setunggal. Ingkang boten ketilaran santriwan lan santriwati ingkang siwek madosi ilmu, mugi-mugi diparingi ilmu ingkang berkah dados laris soleh-solehan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam majlis yang mulia ini dalam rutinan khitbah Pondok Pesantren Darussalam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kula lanjenengan tunggu-tunggu syafaatipun ing dinten kiamah. Amin amin Allahumma. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan ini izinkan saya memberikan sebuah ceramah tentang kisah rumah tangga Aisyah radhiyallahu an bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah rumah tangga Aisyah radhiyallahu an bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipenuhi dengan keberkahan dan kasih sayang. Aisyah merupakan istri yang romantis kepada Rasulullah, begitupun sebaliknya. Disebutkan dalam buku Rumah Tangga Seindah Surga oleh Ushkasha Habibu Ahmad, Aisyah di usianya yang muda telah menunjukkan tanda-tanda luar biasa sebagai pendamping seorang nabi. Ia mempunyai tingkat kecerdasan yang tinggi sehingga mengangkat derajat dan martabat di kalangan wanita seusianya. 2 tahun setelah wafatnya Khadijah, turunlah waktu kepada Rasulullah untuk menikahi Aisyah. Mendengar kabar tersebut, Abu Bakar As-Siddiq selaku ayah dari Aisyah bersama istrinya pun sangat bahagia. Tak kalah setelah itu, Rasulullah menikahi Aisyah dengan mahar sebesar 500 dirham. Aisyah merupakan satu-satunya istri Rasulullah yang dinikahi dalam keadaan masih gadis, meskipun seusianya tergolong muda. Ia tidak kesulitan menyesuaikan diri dengan kehidupan sang Nabi, sebab tingkat keilmuan dan kecerdasan terbilang tajam. Dalam kehidupan Rasulullah,
Aisyah termasuk istri yang sangat istimewa dan romantis karena paham cara membahagiakan suami. Selain itu, ia juga memberikan kontribusi besar terhadap pejuang dakwah Rasulullah. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Aisyah berkata, "Suatu ketika aku minum dan aku sedang haid, lantas aku memberikan gelasku kepada Rasulullah. Lalu beliau meminumnya dari mulut gelas tempat aku minum. Dalam kesempatan lain, aku memakan sepotong daging, lantas beliau mengambil potongan daging itu dan memakannya di tempat aku memakannya." Hadis riwayat Muslim. Hal itu menunjukkan bahwa antara Rasulullah dan Aisyah membangun rumah tangga dengan saling mengasihi dan memanjakan. Kesibukan Rasulullah dalam memperjuangkan dan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan beliau lupa menjalani kemesraan bersama istri tercinta. Keromantisan Aisyah dengan Rasulullah juga ditunjukkan tatkala mereka pernah mandi bersama dalam satu bejana. Dalam sebuah hadis, Aisyah berkata, "Aku dan Rasulullah pernah mandi bersama dalam satu wadah. Kami bergantian menciduk airnya. Beliau mendahuliku dalam mengambil air sehingga aku mengatakan, 'Sisakan untukku, sisakan untukku.'" Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kasih sayang dan kemesraan Rasulullah dan Aisyah tak hanya ditunjukkan dari tindakan beliau, tetapi melalui ekspresi verbal. Rasulullah memberikan panggilan khusus kepada Aisyah. Beliau kerap memanggil Aisyah dengan sebutan Humairah, artinya pipi kemerah-merahan sebab kulit Aisyah yang sangat putih, hingga terlihat kemerah-merahan saat tertimpa sinar matahari. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih, merahnya pipimu, ya Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh si Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau bernaung lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Rasul sayang, kasih Rasul cintamu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Selain panggilan Humairah, terkadang Rasulullah juga memanggil dengan sebutan Aisyah. Dalam budaya Arab, pemanggilan huruf terakhir nama menunjukkan sebagai kasih sayang. Salah satu sikap manja Aisyah yang sangat menyenangkan Rasulullah, yaitu Aisyah selalu menyisir rambut Rasulullah sebab beliau senang dengan rambut yang rapi. Hal ini disebabkan bahwa Aisyah pernah berkata, "Aku menyisir rambut Rasulullah padahal aku sedang haid." Hadis riwayat Bukhari. Aisyah selalu menyisir rambut Rasulullah dengan hati-hati, begitu lembut dan penuh cinta. Aisyah pernah mengungkapkannya, "Bila aku menguraikan rambut Rasulullah, aku belah-orangkan rambut beliau dari ubun-ubunnya dan aku uraikan di antara kedua pelipis beliau." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Meskipun Rasulullah disibukkan dengan dakwah dan mengurus kepentingan umat, beliau turut membantu mengerjakan Aisyah. Di rumah, beliau tidak segan menambal pakaiannya sendiri, memerah susu, dan mengurus keperluannya sendiri. Mengenai kebiasaan Rasulullah di rumah, Aisyah juga pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Apa yang dilakukan Rasulullah di rumah?" Lalu Aisyah menjawab, "Beliau ikut membantu melaksanakan pekerjaan keluarganya." Hadis riwayat Bukhari. Keromantisan dari cinta Rasulullah bersama Aisyah tersebut bisa dijadikan sebuah teladan bagi pasangan suami istri. Dengan segala kerendahan hatinya, Rasulullah tidak segan membantu pekerjaan rumah tangga dan tidak membebankan pekerjaan rumah tangga kepada sang istri. Begitu pula sikap Aisyah yang sebagai istri Rasulullah yang senantiasa melayani beliau.
penuh kasih sayang. Sekian dari saya, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.